Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mahmudi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka dengan prodi Sistem Informasi dan dari UPBJJ Jakarta. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan program Java sederhana yang saya buat untuk menyelesaikan tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Dalam tujuan pembelajaran ini, yang pertama, mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword dalam kelas, objek, dan method. Yang kedua, mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam method. Dan yang ketiga, mampu mengimplementasikan struktur keputusan untuk pemrosesan data. Untuk tugasnya, kita membuat simulasi aplikasi reservasi hotel. Sebenarnya untuk tugas ini tujuannya untuk melakukan pemesanan kamar hotel secara sederhana, di mana pengguna bisa memilih kamar, memasukkan jumlah malam menginap, dan akhirnya mencetak struk sebagai bukti reservasi. Langsung saja kita mulai dengan menjelaskan masing-masing bagian programnya. Berikut program kamar Java yang telah saya buat. Program ini terdiri dari 4 properti. Yang pertama, nomor kamar sebagai penyimpan nomor kamar, misalnya 101, 102, dan lain-lain. Yang kedua, tipe kamar, untuk menyimpan tipe kamar, misalnya yang pada soal yang telah ditentukan, yaitu kamarnya tipenya standar, deluxe, dan suite. Selanjutnya, harga per malam, untuk menyimpan harga kamar per malam. Selanjutnya, tersedia, menandakan apakah kamar tersedia untuk dipesan atau tidak. Kemudian untuk konstruktornya, yaitu digunakan untuk membuat objek kamar baru dan langsung mengisi semua datanya. Kelas ini sangat sederhana dan hanya berfungsi untuk menyimpan data kamar. Kemudian untuk program main Java, yaitu kita membuat array untuk menampung daftar kamar yang tersedia berjumlah 4 kamar. Selanjutnya, kita langsung mengisi array daftar kamar dengan 4 objek kamar yang dibuat dari kelas kamar. Kemudian, program akan menampilkan daftar kamar yang tersedia. Selanjutnya, untuk fungsi tampilkan daftar kamar ini akan mencetak tabel kamar yang tersedia lengkap dengan nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status tersedia atau tidak. Kita menggunakan metode print kamar untuk mencetak tiap kamar satu persatu. Selanjutnya, tampilkan daftar kamar. Fungsi ini akan mencetak tabel kamar yang tersedia lengkap dengan nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan status tersedia atau tidak. Kita menggunakan metode print kamar untuk mencetak tiap kamar satu persatu. Selanjutnya, kita input reservasi. Setelah menampilkan daftar kamar, kita diminta untuk memasukkan jumlah kamar yang ingin dipesan. Selanjutnya, jika kita memasukkan angka lebih dari 3 atau kurang dari 1,
maka akan muncul pesan error atau jumlah kamar tidak valid. Selanjutnya, program akan meminta input kamar dan malam menginap secara manual untuk setiap kamar yang dipesan tanpa menggunakan perulangan. Di sini tidak menggunakan perulangan karena salah satu syarat tugas adalah tidak menggunakan loop. Jadi program ini dibuat dengan cara manual satu persatu. Contohnya, kita memasukkan nomor kamar ke 1, kemudian masukkan lama menginapnya berapa malam. Selanjutnya dicari apakah kamar tersebut tersedia atau tidak. Kemudian untuk selanjutnya sama dilakukan untuk input jumlah kamar yang kedua dan ketiga. Selanjutnya kita akan mencetak struk reservasi. Setelah input selesai, kita akan mencetak struk reservasi dengan cara ketik OK garis struk tercetak. Tetapi ketika kita langsung tekan enter tanpa ketik OK, akan memunculkan pesan reservasi selesai tanpa cetak struk. Untuk fungsi di dalam cetak struk ini akan menampilkan detail kamar yang dipesan, lama menginap, harga total per kamar, subtotal keseluruhan, kemudian hitung pajak 10%. Selanjutnya biaya layanan 50.000 per kamar dan didiskon jika subtotal di atas 500.000. Selanjutnya jika subtotal lebih dari 300.000 akan mendapatkan bonus sarapan gratis. Selanjutnya kita coba running untuk program ini. Berikut untuk daftar kamar yang tersedia. Kita sebagai contoh memasukkan pesanan kamar 2. Masukkan nomor kamar ke 1. Kita masukkan misalnya kamar nomor 102. Kemudian lama menginapnya 1 malam. Selanjutnya kamar keduanya kita pilih tipe Deluxe 501. Untuk lama menginapnya 1 malam, ketik OK untuk mencetak struk. Di sini berdasarkan program di atas kita ketik OK untuk mencetak struk. Nah, berikut untuk struknya. Total bayarnya 739.500 dengan diskon 15% dan pajak layanannya 10%. Bonus gratis sarapan.
Selanjutnya kita input pesanan yang tidak sesuai, misalnya kita running terlebih dulu. Selanjutnya kita akan input yang tidak sesuai dengan program di atas, misalnya berapa kamar yang ingin dipesan, 1. Selanjutnya masukkan nomor kamar, kita masukkan yang sudah ada di daftar list, misalnya kamar nomor 203. Masukkan nama menginap 1 malam, kita enter. Nah, di sini akan muncul kamar tidak tersedia karena di dalam program ini tadi terdapat pesan kamar tidak tersedia karena di program ini dijelaskan jika tidak ada yang terdaftar di program akan muncul error atau program tidak tersedia. Selanjutnya kita jalankan untuk yang struknya. Jika tidak diketik OK, jika tidak diketik OK akan muncul reservasi tanpa cetak struk. Lalu kita ketik pemesanan tanpa struk. Tambah pemesan 1, masukkan nomor kamar 101, masukkan nama menginap semisal 3 malam, ketik OK untuk mencetak struk. Nah, kita tidak usah ketikkan OK, langsung enter, nanti akan muncul reservasi selesai tanpa cetak struk seperti program yang telah dibuat. Baik, mungkin untuk kesimpulannya, program ini dibuat dengan pendekatan sederhana tanpa menggunakan perulangan, tapi tetap bisa menangani reservasi hingga 3 kamar sekaligus. Untuk fitur-fitur di program ini seperti pengecekan ketersediaan kamar, perhitungan total biaya, pajak, layanan, dan bonus sudah berjalan dengan baik. Semoga penjelasan dari saya dapat membantu dalam menjelaskan program reservasi hotel sederhana ini. Mungkin dari saya hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.